Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi kita di channel TM Hobby Project. Kita awali video ini dengan dulu zaman waktu masih anak-anak ya, saya mulai hobi mini 4WD itu sekitar usia kelas 4 SD, itu sekitar 10 tahun ya, mungkin ya 10 tahun sampai SMP itu sekitar 2 SMP kalau nggak salah, terakhir main Tamiya atau tahun 2005. Jadi mulai tahun 2002 atau tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an sampai 2005 itu hobi dengan mini 4WD. Dan zaman dulu saat masih anak-anak ya, mungkin bisanya kita cuma beli mini 4WD yang biasa atau yang murah-murah aja. Nah, untuk kali ini saya akan bagikan sebuah info tentang mini 4WD murah. Mungkin ya di antara penonton saya ini ada juga yang masih anak-anak atau di usia SD dengan kemampuan keuangan yang mungkin cuma punya nabung dari uang jajan, pengen beli mini 4WD versi murah. Saya kasih info tentang mini 4WD yang murah di video kali ini. Namun sebelumnya kita mulai dengan memutar intronya dulu guys. Check it out. Nah, dari pencarian yang saya lakukan ada dua mini 4WD yang saya kategorikan itu paling murah. Mungkin ini cocok atau tidak untuk kantong Anda, terutama buat adik-adik yang masih usia SD atau mungkin SMP lah ya. Kalau SMA atau kuliah mungkin sudah punya uang yang lebih ya untuk membeli yang lebih bagus daripada yang ini. Tapi kita lihat dulu aja kitnya apa. Yang pertama ada ini dia. Kit dari Image ya, Image deh, ini harganya 30 ribuan. Dan satu lagi ini dia mini 4WD yang super murah, harganya cuma belasan ribu ya, nggak sampai 20 ribu rupiah, cuma belasan ribu rupiah. Nah, kita akan review kedua kit mini 4WD replika ini yang saya bilang termurah di akhir tahun 2024 ini guys. Oke, pertama saya akan bahas yang ini dulu ya, karena ini kitnya udah jadi, mungkin nggak terlalu repot untuk mereviewnya. Ini adalah kit mini 4WD yang harga cuma belasan ribu rupiah. Kemasannya seperti ini, dia dilapis mika dan karton ya, karton di bagian bawah. Nah, uniknya ini udah dapet ban cadangan, dia pakai bannya ban busa. Oke, kita buka saja. Nah, ini dia mini 4WD nya. Kalau kita lihat bodinya, ini adalah bodi dari Buster Sonic ya. Kalau versi Tamiya itu menggunakan sasis VZ dan ini menggunakan sasis VZ replika. Ya, kita bongkar aja dulu. Pertama ya kita nilai dulu nih bodinya. Untuk warna bodinya warna merah, sedangkan yang Sonic iya merah ya. Yang original itu ada yang merah, ada yang hitam ya. Sonicnya ini cuma namanya Top Speed ya. Nah, ini dia. Lucunya ini stiker body ini terkesan masangnya terkesan ngasal ya dari stiker body. Oke, pertama stiker bodinya saya coba perbaiki sedikit ya biar lebih enak dilihat aja. Oke, untuk dekal bodinya udah sedikit lebih rapi ya, nggak terlalu berantakan. Kalau dilihat dari warnanya ini masih mengkilap, masih mulus, begitu juga dengan packingnya ya. Jadi dapat dipastikan ini barang baru, bukan barang stok lama. Lalu kita coba buka deh pengunci bodinya. Cuma bahannya kayaknya ya harga belasan ribu ya. Nah, sasisnya ini meniru sasis PS ya. Sasis memang yang bawaan untuk body Buster Sonic ini. Peleknya dia palang 4, tapi emang detailingnya kurang rapi. Mungkin wajar dengan harga murah dan tidak ada bushing pada sasis. Nah, untuk ini pakai gearbox juga ya. Kita coba bongkar gear dalamnya. Dia 4WD. Sudah ada ya, udah ada propeller shaftnya juga ya. Kita kulik dikit. Nah, untuk bagian dalamannya begini ya. Nah, ini cukup unik nih.
Untuk propulsor dan corona depan ini bisa kita bilang normal ya, seperti sasis lainnya, sasis original ya. Nah, untuk gear belakangnya ini cukup unik. Jadi dia dinamo langsung atau gear langsung ya. Dinamo dengan gear langsung, dan spur gearnya itu sudah menyatu dengan corona. Jadi low budget juga ya buat produksinya ya. Dari susunan dari dinamo atau motor ini muter ke spur gear memutar ke roda depan. Berarti putarannya seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, untuk bagian akarnya ini menarik ya. Cukup unik, akarnya dibikin paten. Dia akar belakang itu paten ke sasis. Bentuknya sih mirip tetap dengan PS sasis, cuma akarnya dibikin paten, dan rollernya sama. Rollernya agak rapi ya bagian pinggirannya. Terus ini tidak ada baut, jadi cuma pakai bautnya baut plastik ya jatuhnya. Nah, dia modelnya klip kayak gini nih, PS sasis ya udah tulisannya. Jadi bisa dibilang memang cukup menekan biaya produksi karena part-partnya banyak yang berbahan plastik, termasuk baut roller yang dibikin plastik, gearnya yang dibikin simple ya, wajar kalau ini harganya murah. Nah, sekarang kita coba tes on dulu aja ya. Dan kita lihat jalannya mundur karena dinamonya belum dibalik nih, jalannya mundur guys. Kita balik dulu aja. Kita tes on lagi. Oke. Ya putarannya. Sudah benar putarannya. Nah, ini ada yang sedikit unik ya. Sebenarnya kalau versi Tamiya original kan ini untuk massa ya, negatif ya, ini untuk positif. Tapi di sini dibikin gambarnya memang terbalik. Ya itu dia, karena dinamonya tadi terbalik memang. Pakai gear langsung, jadi ternyata mengakalinya begitu. Tapi kalau kita ngikutin ini cara pasang ini agak susah sih, dipasangnya baterai jadi agak susah. Jadi memang mendingan dibikin kayak Tamiya Speed saja, model Tamiya Speed NASCAR. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, ini parah nih. Pemasangannya agak susah ya. Tenang. 2,000 years later. Dan sedikit minusnya lagi tuh, asnya longgar banget ini. Sapnya itu begitu panjang, lumayan koclak ini kayaknya. Nggak tahu gimana ya kalau dipakai untuk di lintasan. Oke ya sudah, kita intinya ya namanya barang murah. Sekarang kita review yang kedua. Oke, sekarang kita akan unboxing dan kita review yang E-Max. Nah, ini dia isinya dari Black Saber E-Max. Di sini tuh ada beberapa kelebihan yang ditunjukkan di kemasan ya. Chassis Super One, hologram stiker, dan engine yang lebih cepat dibanding yang versi lama. Versi lama yang versi satunya lagi ya. Ini kalau nggak salah seri 19. Dan saya pernah punya juga yang Big Spider, yang aslinya Big Spider Zebra sih. Saya buat jadi Big Spider, itu ada di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di pojok kanan atas ya. Nah, yang ini yang versi 19, jadi yang satu itu versi 16. Nah, bedanya apa? Nah, ini dia dinamonya bolongnya model seperti ini, matahari dan bulan, jadi kayak Valentino Rossi ya. Ada karet roller, dinamo, ini baut-bautnya. Nah, kalau ini bautnya asli ya,
bukan plastik. Dan ini kita dapat satu buah kartu ya, kartu. Oh, kok macam-macam serinya di sini. Nah, bodinya seperti ini, hitam, Black Saber ya, yang saya beli Black Saber. Wah, saya pengen copot ya. Nah, sasisnya, oh ini dia kelebihannya, sasisnya menggunakan sasis warna kuning Super One ya. Cuma kalau tipisnya sih sama aja seperti yang putih yang saya punya sebelumnya. Gearbox setnya warna kuning juga. Ini sayap body. Nah, bannya seperti ini, ban small. Sebenarnya sih soft ya, cuma lebih ya gimana ya. Ini sayap tengah dan rollernya roller karet, tapi ya namanya barang murah, dia nggak begitu rapi ya rollernya, nggak begitu bulat jadinya. Nah, ini untuk roller tengah, ini untuk roller depan, dan ini untuk peleknya juga lumayan berantakan. Oke, ini dia Black Saber versi Imagi. Kalau ini bisa kita apa namanya, ini ada roller bodinya juga, roller 16 ya Black Saber, cuma warnanya kurang menarik ya, seperti ini ya. Mungkin ini kalau saya pakai, saya modifikasi lagi ya, stiker body. Oh, stiker body seperti ini. Hologram stikernya di mana ya? Agak bingung nih. Ini sih nggak hologram ya, biasa. Lalu ada manual booknya atau petunjuk pemasangan Black Saber, dan penjelasan untuk stiker. Ya seperti ini ada ya, untuk di apa ya, ini bodinya, ini ada mereknya juga, Image ya. Ini versi apa, seri 19 ini emang sedikit lebih premium ya, sedikit lebih bagus dibanding yang versi sebelumnya. Cuma kalau kualitas saya bilang kayaknya sih sama aja, dari bahan sasisnya juga sama, cuma bedanya dia dapat warna kuning. Berikut dengan gearbox setnya. Oke, kira-kira begitu. Untuk dirakit kayaknya nanti dulu ya, saya belum saya di sini review aja. Oke, demikian sedikit review dari 2 Mini 4 WD yang saya anggap ini harganya murah, mulai dari yang ada 30 ribuan dan ada yang cuma belasan ribu rupiah. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin pengen main Tamiya dengan dana yang minim, bisa milih di antara 2 merek kit ini ya. Ada Image atau ini nggak tahu ya, nggak ada mereknya. Yang pasti ini harganya murah. Nah, perbedaannya kalau yang ini memang karena kelas termurah ya, cukup sederhana karena nggak ada detailing part yang rumit, hanya paling dinamo aja bisa dicopot tetap. Cuma kayak sasis, bautnya itu detailingnya kurang. Kalau ini jumlah partnya sudah sama, cuma materialnya ya, bahannya itu sedikit kurang bagus ya. Karena wajar lah dengan harga segitu. Mungkin bisa jadi pilihan untuk para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah SD atau SMP mungkin. Dan bisa juga nih saran untuk para bapak-bapak yang pengen anaknya main Tamiya. Mungkin kalau anak-anak balita ya, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah ya, mungkin mainan itu kan dia nggak begitu awet atau tidak begitu suka, mungkin gampang bosan lah ya, istilahnya nggak begitu seneng, mungkin gampang bosan. Mungkin kit-kit murah-murah begini ya bisa buat alternatif ya, biar dia sekedar seneng main ya. Kalau bosan kita tinggal beli model lain kan gitu, jadi nggak terlalu membuang-buang biaya. Tapi kalau ada budget yang lebih, mungkin saran saya lebih ke arah Daxing, Jepin atau Ruis ya. Ya ini contohnya Daxing, ini saya lumayan enak buat dimodif, enak. Cuma mungkin kalau yang berat itu di motornya. Kalau Daxing ya motornya terlalu kenceng. Ruis dan lain-lain hampir sama. Motornya mungkin diganti yang standar aja, original Tamiya, jadi biar lebih enak untuk main.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi alternatif pilihan ya buat yang baru mau main Tamiya atau pengen cari Tamiya harga murah di bawah 50 ribuan. Dua kit ini bisa jadi solusinya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.